Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil qur'an, Allahumma akrimna bikaramatil qur'an, Allahumma zayyinna bizinatil qur'an, Allahumma adkhilna al-jannata bishafa'atil qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah kajian pendalaman akidah masjid yang kita cintai, Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada maghrib ini kita kembali dapat berjumpa dengan izin dan qudrah serta iradahnya dalam rangka menguatkan keislaman kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman dan masa, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya yang taat menjalankan ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini, malam ini kita sudah memasuki tanggal 2 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Jumat tadi tanggal 1 Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 2022 Masehi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan usia kita ke bulan yang suci itu sehingga kita dapat kembali melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah amaliyah yang terkait dengan saum itu dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, menurut prediksinya banyak yang bertanya kepada kita kapan kita akan memulai Ramadan, awal Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Dari beberapa sumber yang kita himpun, kita mendapatkan informasi bahwa nanti hari Jumat itu tanggal 1 April itu semuanya sepakat mengatakan bahwa tanggal itu adalah tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Nah, dalam tuntunan agama kita, tanggal 29 Sya'ban itu dijadikan patokan untuk menentukan kapan satu Ramadan itu, yaitu dengan cara ru'yatu hilali Ramadan, dengan cara meru'yah. Malam itu, malam Sabtu biasanya diadakan sidang isbat di Kementerian Agama untuk menentukan kapan Ramadan itu akan kita mulai. Nah, dari data yang kita himpun berkemungkinan besar, ini secara teori ya,
akan terjadi perbedaan dalam memulai Ramadan pada tahun ini. Kalau organisasi Muhammadiyah sudah mematok, sudah menentukan dari awal bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 2 April, hari Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022 Masehi, yaitu dengan berdasarkan metode hisab. Ya, jadi Muhammadiyah itu konsisten dari dahulu menggunakan metode yang disebut dengan metode hisab, metode hitung-hitungan. Jadi menurut mereka malam Sabtu itu sudah terjadi ijtima dan sudah ada hilal Ramadan. Nah, kalau sudah wujud hilal Ramadan pada malam itu, maka besoknya ditetapkan sebagai awal memulai puasa tanggal 1 Ramadan. Ada lagi metode lain yang digunakan, yaitu metode ru'yah. Nah, metode ru'yah ini berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab artinya tanggal Jumat malam Sabtu itu tanggal 29 Sya'ban, tetapi penetapan Ramadan itu dikaitkan dengan ada tidak ru'yah pada malam itu. Ada tidak yang melihat hilal awal daripada bulan sabit Ramadan? Kalau ada yang melihat, itu berarti besoknya ditetapkan sebagai 1 Ramadan. Tetapi kalau tidak, disebabkan berbagai hal, mungkin mendung, mungkin cuaca tidak mendukung dan lain sebagainya, maka tidak terlihat hilal Ramadan pada malam Sabtu tersebut, diputuskan bahwa besoknya itu masih dihitung sebagai tanggal 30 Sya'ban. Namanya metodenya istiqmal. Istiqmal bulan Sya'ban 30 hari, artinya puasa itu jatuh pada hari Selasa tanggal 3 April yang akan datang. Nah, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini? Ini adalah wilayah luas dari ijtihad para ulama. Pendapat Muhammadiyah mengatakan wujudul hilal. Tapi kalau pendapat yang satu lagi mengatakan bukan wujudul hilal, tapi bisa diuyah dan hilal ketika itu. Nah, dari data yang terhimpun, malam Sabtu itu ketinggian hilal Ramadan itu masih berada di sekitar 2 derajat di atas ufuk. Jadi tidak mungkin akan terlihat dengan mata telanjang. Jadi oleh sebab itu ditetapkan besoknya 30 Sya'ban dan lusanya hari Selasa baru tanggal 3 April itu baru 1 Ramadan. Nah, dari data yang kita himpun juga, nanti menentukan akhir Ramadan, menentukan awal Syawal, kelihatannya akan sepakat. Jadi masuk Ramadan terjadi perbedaan, tetapi nanti awal Syawal, 1 Syawal itu kelihatannya dari teori, dari data yang terhimpun ini akan terjadi kesepakatan. Tidak akan terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena tanggal hari Senin, ya, hari Minggu nanti itu tanggal 29 Ramadan, tanggal 1 Mei bertepatan dengan 29 Ramadan. Nah, malam itu akan dilihat lagi hilal. Menurut pendapat Muhammadiyah, hilal sudah ada malam itu. Jadi besoknya tanggal 2 Mei hari Senin ditetapkan sebagai satu Syawal, di mana kita akan berlebaran salat Idul Fitri. Adapun menurut metode ru'yah, malam itu ketinggian hilal Syawal itu sudah 3 derajat di atas ufuk dan sangat mungkin terjadi ru'yah itu. Jadi oleh sebab itu insya Allah kita akan sama berlebaran tanggalnya, cuma nanti ini akan krusial ketika penentuan awal Ramadan. Ya, kita lihat saja, mudah-mudahan memang tidak terjadi. Tapi kalau terjadi perbedaan, kita harus menerima dengan sikap lapang, karena ini wilayah ijtihad dari para ulama. Toh bedanya cuma sehari. Konsekuensinya apa? Muhammadiyah yang lebih duluan memasuki puasa, itu puasa mereka hanya 29 hari. Adapun yang lainnya yang memakai metode ru'yah tadi, itu puasa mereka akan menjadi 30 hari. Itu aja hanya perbedaannya. Muhammadiyah 29 hari dan yang satu lagi puasanya menjadi 30 hari.
Ada baiknya barangkali untuk pengetahuan kita bersama saya infokan beberapa hal yang berkaitan dengan tuntunan mengawali dan mengakhiri Ramadan. Ini perlu kita ketahui supaya jangan terjadi perpecahan di kalangan umat kita. Masing-masing jalan saja, dihormati saja pendapat ini. Yang pertama, agama Islam ini adalah agama yang mudah dan memberikan kelapangan jalan, meringankan, tidak mempersulit dan mempersempit. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan itu, di mana ini menjadi ciri watak dari agama syariat Islam untuk memudahkan dan tidak mempersulit. Syariat Islam terjangkau oleh semua kalangan, baik oleh mereka yang ummi ataupun yang pintar, yang di pedalaman maupun yang di perkotaan. Oleh karena itu, perintah makan dan minum pada waktu sahur maupun pada waktu berbuka puasa dikaitkan oleh Allah dengan patokan yang sangat sederhana, yaitu jelasnya benang putih dan benang hitam, sehingga ketika Nabi ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, bal huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Bahkan keduanya adalah tanda hitamnya malam dan putihnya siang. Maksudnya waktu terjadi fajar. Nah, kalau sudah fajar kita berhenti untuk makan dan minum dan sudah mulai berpuasa. Yang kedua, hal yang kedua yang barangkali penting kita ketahui dalam kaitannya dengan masalah ini adalah saum Ramadan adalah urusan ibadah. Dia adalah merupakan salah satu dari rukun Islam kita yang 5. Tadi rukun Islam yang 5 ada namanya saum Ramadan. Nah, demi kesempurnaan ibadah kaum muslimin, Allah menurunkan tuntunan yang berfungsi sebagai aturan, pedoman dan arahan. Nah, tuntunan ini tentunya sudah dirinci dan dijabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih untuk dipergunakan di waktu dan tempat di mana saja di belahan muka bumi kita ini. Kita meyakini bahwa sebaik-baik aturan adalah aturan Allah. Kita juga meyakini bahwa sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sepakat para ulama berkata bahwa urusan ibadah itu bersikap tauqifi. Ya, segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu sifatnya tauqifi. Artinya apa? Baku, tidak bisa diutak-atik. Yakni harus tunduk pada aturan wahyu, yaitu apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sesuai pemahaman dari salafus saleh dari umat beliau ini. Kemudian yang keempat, pedoman ibadah di dalam ajaran Islam memulai dan mengakhirinya itu dikaitkan oleh Allah dengan matahari seperti umumnya waktu salat. Jadi kalau salat, kapan mulai salat, kapan berakhirnya waktu salat yang 5 itu dikaitkan dengan peredaran matahari, solar system. Ada yang berpedoman kepada tanggal, seperti kita puasa sunnah Ayyamul Bait tanggal 13, 14 dan 15. Jadi puasa sunnah setiap bulan 13, 14 dan 15 itu kaitannya bukan dengan hari, tapi kaitannya dengan tanggal. Kalau sudah tanggal 13, 14, 15, hari apa saja, nah kita sunat untuk berpuasa. Ada juga ibadah itu yang berpedoman kepada tempat, tidak kepada tanggal, tidak kepada hari. Seperti ibadah tawaf, wukuf, jamarat, sa'i, dan lain-lain sebagainya. Ada yang berpedoman kepada hari, seperti puasa Senin Kemis. Jadi puasanya kalau datang hari Senin, hari Kamis, maka puasa sunnah. Tanggal berapa saja nggak dipermasalahkan, karena kaitannya dengan hari. Dan ada juga yang berpedoman kepada bulan. Kalau salat tadi kepada matahari, bukan kepada bulan. Tapi kalau puasa, ya, penentuan dan awal akhir Ramadan itu dikaitkan oleh Allah dengan bulan. Salat 2 Idul Fitri, salat khusuf dan lain-lain sebagainya. Nah, aturan-aturan ini Bapak dan Saudara-saudara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk diikuti sebagai jalan terbaik bagi manusia, mudah dan bisa terjangkau kapan dan dimanapun
kita berada. Nah, yang kelima, poin kelima, penetapan awal dan akhir Ramadan adalah salah satu bentuk ibadah yang dikaitkan dengan bulan, sesuai dengan petunjuk nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah 189 Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka nanti, wahai Muhammad, akan bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Hilal jamaknya ahillah. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, jadi puasa Ramadan, ibadah haji itu juga dikaitkan pelaksanaannya dengan peredaran bulan, bukan dengan peredaran matahari. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka seyogianya kita sebagai muslim dan mukmin harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Bulan Ramadan akan datang sebentar lagi. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, kedatangannya akan selalu membawa kemuliaan, limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Oleh karenanya, sepantasnya kita sambut kedatangan bulan suci yang mulia itu dengan penuh sukacita. Rasulullah bahkan telah mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Artinya Nabi mempersiapkan diri sebaik-baiknya sejak dari bulan Rajab. Beliau selalu memperbanyak doa sewaktu memasuki dan berada di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Dan inilah doa rintihan kita yang kita lantunkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ahmad. Kemudian tatkala bulan Sya'ban berakhir, ya, beliau sambut kedatangannya dengan penuh sukacita seraya menginformasikan kepada para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sabdanya. Jadi nanti di akhir Sya'ban Rasulullah mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi zairun huwa. Jadi Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, telah akan datang kepada kalian suatu bulan yang mulia, penghulu dari segala bulan, maka oleh karena itu ucapkanlah selamat datang kepadanya. Telah datang bulan Ramadan, bulan puasa yang membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang akan datang. Nah, ini tradisi ini kita ikuti, nggak apa-apa. Kita mengucapkan, saling mengucapkan tahniah dan selamat. Nanti akan saya sampaikan juga, ada beberapa ulama yang telah memfatwakan ini tentang bolehnya kita mengucapkan tahniah dengan masuknya bulan Ramadan. Sementara itu, para sahabat dengan penuh pengharapan memohon kepada Allah agar bisa memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan, beliau berkata dengan berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naumi. Jadi Imam Ali ketika dia melihat hilal Ramadan sudah muncul, dia berdoa seperti ini. Artinya, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan yang mulia ini dengan rasa aman dari gangguan penyakit. Nah, tentu saja kita berharap kita sehat dalam bulan Ramadan, bebas dari gangguan penyakit, karena orang yang berpenyakit dalam bulan Ramadan dia tidak akan bisa melaksanakan Ramadan secara optimal. Itu ada hukumnya tersendiri, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Masukkanlah bulan yang mulia ini kepada kami dengan rasa aman dari gangguan penyakit dan kelapangan dari berbagai kesibukan-kesibukan dunia. Nah,
kita juga berdoa kepada Allah, semoga bulan Ramadan ini kita juga diberikan waktu yang cukup oleh Allah untuk konsentrasi dalam ibadah, ketimbang kesibukan-kesibukan dunia yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan berikanlah kepada kami kepuasan di dalam bulan Ramadan itu, dan untuk tidak banyak tidur di dalam bulan Ramadan. Nah, kita berdoa semoga Allah menolong kita supaya kita banyak bertanggang di bulan Ramadan, tidak banyak tidur di bulan Ramadan. Dan itu tentu menjadi harapan kita semua. Ada seorang imam namanya Imam Yahya bin Abi Katsir At-Ta'i, imam hadis yang terbaik di zamannya. Beliau wafat tahun 132 Hijriah. Dia mengatakan tidak ada satu nikmat terbesar melebihi nikmatnya bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi beliau, dalam pandangan beliau, tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin melebihi nikmatnya ketika dia diizinkan oleh Allah untuk ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, dia hanya satu bulan dalam setahun. Nah, selanjutnya Imam Yahya bin Abi Katsir At-Ta'i ini berdoa. Nah, ini doanya sering juga kita baca. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan dan selamatkan aku ke bulan Ramadan, dan terimalah amal yang ada padaku di bulan Ramadan. Jadi kita berharap mudah-mudahan segala amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga dia tidak menjadi amal yang sia-sia. Bapak dan Ibu sekalian, para ahlul ilmi dan ulama seperti Ibnu Qudamah wafat 620 Hijriah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 751 Hijriah wafat, Imam As-Subki wafat 771 Hijriah, Imam Ibnu Rajab wafat 895 Hijriah, dan Syekh Fauzan Ali Fauzan, ulama terkemuka di kerajaan Saudi Arabia, berpendapat boleh hukumnya menyampaikan ucapan tahniah Ramadan dengan ungkapan selamat menunaikan ibadah puasa dan lain-lain sebagainya. Begitu juga boleh mengadakan acara atau kegiatan serupa dalam rangka menyemarakkan penyambutan bulan suci Ramadan. Jadi boleh kita pasang spanduk marhaban ya Ramadan, pokoknya ungkapan-ungkapan yang bernada syiar kegembiraan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Dulu pernah terjadi ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan oh kita tidak boleh mengucapkan selamat-selamat seperti itu. Malah ada terjadi clash juga, ada spanduk yang isinya seperti itu, kemudian ada yang berpendapat tidak boleh, kemudian spanduknya dicabut. Nah, tidak seperti itulah. Kalau memang ada yang berpendapat tidak boleh, ya dihormati saja pendapat. Nah, cuma belakangan ini ada juga yang lucu itu. Spanduk-spanduk itu kan biasanya kan ada himbauan untuk menghormati orang yang berpuasa. Hormatilah orang yang berpuasa. Belakangan ada yang membalik, dia katakan hormati orang yang tidak puasa. Nah, ini kan jadi rancu di tengah-tengah masyarakat. Justru yang dihormati adalah orang yang beribadah. Orang yang tidak berpuasa karena berbagai sebab itu ada hukum-hukumnya tersendiri di dalam agama kita. Rusak namanya. Dia musafir, kalau wanita kedatangan bulan dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita telusuri, ada beragam tradisi daripada ulama-ulama salafus salih dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di antara mereka ada yang melantunkan syair khusus untuk menyambut Ramadan itu dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, jud lana bil ghufran, berikanlah kepada kami kemurahan dengan meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan kita pakai sebagai bulan untuk minta ampun kepada Allah. Semoga maghfirah Allah turun kepada kita. Sebagian lagi di antara ulama-ulama salafus salih itu ada lagi yang melantunkan syair dengan mengatakan begini. Ramadan aqbal
marhaban biqudumihi, tuba liman fihi yafuzu wa yarghab, Ramadan madrasatul hidayati wat tuqa wal makramati wa kullu khairin yutlabu. Nah, ini syair yang dikemukakan oleh para ulama. Artinya selamat Ramadan akan datang. Selamat datang dengan kedatangan bulan Ramadan itu. Berbahagialah orang yang di bulan Ramadan itu mendapatkan kesuksesan, karena dia ingin Ramadan itu dijadikan sebagai sekolah madrasatul hidayah, sebagai institusi hidayah dan ketakwaan serta kemuliaan. Wa kullu khairin yutlabu, dan segala kebaikan-kebaikan tentu akan dituntut dan akan dicari oleh para pemburu dan pencarinya. Hadirin yang berbahagia, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan. Saya sering menyebut di dalam ceramah-ceramah dengan paket-paket amaliyah Ramadan itu apa saja. Nah, ini yang akan kita nanti insya Allah kerjakan di bulan Ramadan ini. Paket-paket amaliyah Ramadan itu ada beberapa. Yang pertama adalah saum atau puasa Ramadan itu sendiri yang wajib dilaksanakan. Jadi oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan diri keilmuan kita, ada baiknya juga kita sebelum Ramadan mengkaji kembali fikih yang berkaitan dengan puasa ini. Apa syaratnya puasa, bagaimana berniat malam-malam hari, kemudian bagaimana berbuka, dan apa saja yang membatalkan ibadah puasa itu. Nah, kita kaji kembali, kita segarkan kembali ingatan kita, karena ini ibadah adalah ibadah tahunan, mungkin kita sudah lupa dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah saum Ramadan itu sendiri, itu ibadah yang pokok berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian paket yang kedua ada yang disebut dengan qiyamu Ramadan, mendirikan serta mengisi malam-malam Ramadan itu dengan berbagai ibadah, diantaranya salat tarawih dan salat witir. Jadi makanya salat tarawih itu hanya khusus ada di bulan Ramadan saja, tidak ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Jadi mari kita rancang sehingga kita dapat melaksanakan tarawih dengan optimal, dan begitu juga salat witir. Salat tarawih itu sebetulnya adalah jenis salat malam. Cuman di bulan Ramadan dia diawalkan waktunya sesudah salat Isya. Biasanya kan kalau salat malam itu kan sesudah kita tidur. Tapi khusus di bulan Ramadan, tarawih itu bisa dilakukan di awal malam, tetapi syaratnya sesudah salat Isya. Salat tarawih ditutup dengan salat witir. Yang mau 23 rakaat silakan, yang mau 8 rakaat silakan ditambah dengan 3 witir. Ada yang mengerjakan 23 rakaat, ada yang mengerjakan 11 rakaat, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, paket amaliyah Ramadan itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan tartil yang baik. Artinya bukan di luar Ramadan itu kita tidak dianjurkan membaca Al-Quran, bukan begitu. Di bulan Ramadan itu kita lebih ditakkidkan, lebih didorong untuk tilawatul Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kitab-kitab yang lain, kitab Injil, Zabur, Taurat itu juga diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita disuruh, dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran selama bulan Ramadan, kapan saja. Kemudian yang keempat, ada paket amaliyah Ramadan lagi yang namanya iftarus shaimin, memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ini fadilahnya cukup besar berdasarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu
Barangkali mungkin pengurus masjid juga bisa merencanakan untuk melakukan iftar jama'i, melakukan buka puasa bersama dalam rangka mengikuti amaliyah iftarus shaim ini. Kemudian yang kelima, paket amaliyah Ramadan adalah memperbanyak sedekah dan berinfak. Artinya di luar Ramadan kita bukan tidak dianjurkan berinfak dan bersedekah, tetapi di bulan Ramadan ditingkatkan sedekah dan infak kita. Oleh karena akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahalanya. Yang keenam, melakukan i'tikaf, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini juga amaliyah yang terkait dengan Ramadan. I'tikaf itu sesungguhnya bisa dilakukan di luar bulan Ramadan, tidak terikat. Karena i'tikaf itu adalah sebuah amalan yang terkait dengan tempat. Dia tidak terkait dengan waktu, tapi terkait dengan tempat. Apa tempatnya? I'tikaf harus wajib dilaksanakan di masjid. Dicari masjid yang ada Jumatnya di situ. Nah, di situ kita melakukan i'tikaf. Oleh karena itu, i'tikaf itu tidak boleh dilakukan di luar masjid. Tidak boleh kita i'tikaf di rumah. Nggak bisa i'tikaf itu dilakukan di kantor, di pasar dan lain sebagainya. I'tikaf itu ibadah khusus yang terkait dengan tempat, yaitu pelaksanaannya harus dilakukan di masjid. Nah, khususnya lebih dianjurkan lagi i'tikaf itu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang disebut di dalam kitab-kitab fikih itu dengan al-ashrul awakhir min Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Optimal melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amaliyah yang berikutnya, yang nomor 7, memantau dan mencari Lailatul Qadar, malam Qadar. Di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan nanti akan ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar, berdasarkan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Jadi dicari, walaupun kita tidak bisa menentukan kapan datangnya Lailatul Qadar atau malam Qadar itu, tetapi Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, pantaulah malam Qadar itu khususnya di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ada lagi para ulama berdasarkan ijtihad dan tajribah mereka mengatakan di antara 10 hari yang terakhir itu yang lebih diharap Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Ada dasarnya. Ada dasar kaul ulama seperti itu. Jadi di malam ganjil, mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Itu lebih diharap adanya Lailatul Qadar. Nah, sementara ada ulama lagi yang berijtihad, mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka juga, di antara malam-malam ganjil itu yang lebih diharap betul ada Lailatul Qadar itu adalah pada malam 27 Ramadan. Oleh karena itu kita saksikan di Masjidil Haram di Mekah, kalau malam 27 Ramadan itu luar biasa padatnya manusia memenuhi masjid untuk melaksanakan salat tarawih, i'tikaf dan lain sebagainya dalam rangka mencari Lailatul Qadar itu malam 27. Biasanya kita kalau malam 27 kita sudah capek. Oleh karena itu ada doa tadi supaya kita diberi kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah siang. Dihilangkan rasa kantuk dari mata kita sehingga kita dapat melaksanakan pemantauan Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, amaliyah Ramadan adalah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Nah, ini juga ada fadilahnya. Cuma sekarang umrah ini karena COVID ini menjadi terkendala. Ada isolasi, ada vaksin dan lain-lain sebagainya.
Tetapi Nabi mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Inilah fadilah keutamaan melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan umrah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji yang dilakukan bersama aku, kata Rasulullah. Pahalanya loh Pak. Pahalanya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dulu sebelum adanya COVID ini, kendala-kendala dan sebagainya, itu orang mencari umrah di bulan Ramadan karena mengamalkan hadis itu. Kemudian yang kesembilan, amaliyah Ramadan ini melakukan jihad di jalan Allah, fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa jihad fisik yang dilakukan oleh Nabi dengan perang itu kebanyakan terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar ya, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi bagi Nabi tidak ada halangan bulan Ramadan ketika orang berpuasa itu untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, ada juga ulama mengatakan jihad fi sabilillah ini baik secara fisik atau non fisik. Yang non fisiknya seperti apa? Di luar berperang, mencari ilmu, bersusah payah mencari ilmu pengetahuan, membantu orang fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Itu semua termasuk di dalam kategori jihad fi sabilillah. Yang ke-10, mengeluarkan serta membayarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Nah, ini ada kewajiban. Di akhir bulan Ramadan nanti paling lambat zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum khatib naik mimbar ketika membaca khutbah Idul Fitri. Itulah waktu paling lat terakhir kita menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Adapun kalau sesudah salat Idul Fitri itu tidak ada lagi zakat fitrah. Kalau orang mengeluarkannya dia jatuh menjadi sedekah biasa saja. Nah, kita ingatkan zakat fitrah ini adalah zakat individu setiap orang. Kalau zakat mal kan itu ada kriteria-kriterianya. Ada haul, kemudian ada nisab dan sebagainya. Tapi kalau zakat fitrah ini itu dikeluarkan per individu. Setiap individu muslim dengan ketentuan dia memiliki kelebihan makanan pada malam idnya, dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dibagikan kepada orang fakir miskin. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu beberapa hal yang barangkali mungkin penting kita ingatkan di dalam kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah akan memberikan kita kekuatan lahir dan batin di dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada ulama yang mengatakan bahwa persiapan-persiapan menghadapi Ramadan itu ada beberapa hal. Yang pertama, al-i'dadur ruhi namanya. Mempersiapkan batin kita. Bagaimana mempersiapkan batin kita? Dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memasuki bulan Ramadan itu dalam keadaan sebersih mungkin jiwa dan batin kita. Jadi melakukan istighfar, melakukan taubat kepada Allah atas segala kesalahan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Sebab tidak elok kalau kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan batin kita kotor, penuh dengan dosa. Nah, usahakan sebelum Ramadan kita sudah dalam keadaan sebersih mungkin. Kemudian ada yang disebut oleh mereka al-i'dadul ilmi. Nah, ini yang saya katakan tadi, persiapan yang bersifat ilmu. Kita harus mengetahui seluk-beluk Ramadan itu bagaimana dia dilaksanakan dengan secara benar. Nah, bukalah kembali buku-buku fikih. Ada buku fikih bahasa Indonesia, di situ ada bab puasa. Nah, kita segarkan lagi ingatan kita sehingga kita tidak salah di dalam menghadapi amal Ramadan. Ada juga mereka mengatakan persiapan yang lain adalah al-i'dadul jasadi, persiapan fisik. Nah, fisik juga harus disiapkan. Karena kita apa? Karena kita akan
ekstra ibadah di dalam bulan Ramadan. Makan yang bergizi, minum vitamin dan lain sebagainya. Berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan yang baik, terutama di dalam kita sekarang ini dalam situasi pandemi. Pandemi ini entah kapan akan berakhir, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi al-akhdhu bil asbab itu penting. Dalam rangka al-akhdhu bil asbab itulah ada prokes kesehatan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah wat tawakkulu 'alallahi aujab. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-akhdhu bil asbabi wajibun. Mengambil sesuatu dengan sebab-sebab itu wajib. Tetapi bertawakal kepada Allah yang menjadi musabbib aujab, itu lebih wajib lagi. Jadi sekali lagi al-akhdhu bil asbabi wajibun. Wat tawakkulu 'alal musabbibi aujab. Mengambil sebab-sebab itu perkara yang wajib, dan bertawakal kepada yang membuat sebab itu menjadi lebih wajib lagi. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam rangka menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita ingini. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita selamat menjalani ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah ke bulan yang suci dan mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya oleh karena ini mungkin pengajian terakhir sebelum Ramadan, saya secara pribadi minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata, salah ucap dan lain sebagainya, untuk Bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga kita semua selalu berada dalam taufik dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.